Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang paradigma positivisme. Apa sih paradigma positivisme itu? Yuk kita simak video selanjutnya. Pengertian paradigma positivisme. Paradigma positivisme merupakan aliran filsafat yang dinasabahkan atau bersumber dari pemikiran Auguste Comte, seorang filosof yang lahir di Montpellier, Prancis pada tahun 1798. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak, menuju konkret dan bersifat spesifik. Ilmu dianggap nometik, yaitu didasarkan pada hukum-hukum yang kausal, yang universal dan melibatkan sejumlah variabel. Paradigma positivisme pada akhirnya melahirkan pendekatan kuantitatif. Ciri-ciri positivisme. Yang pertama, objektif atau bebas nilai, yaitu dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak dari realitas dengan bersikap bebas nilai. Yang kedua, fenomenalisme, yaitu tesis bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi. Ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas berupa impresi-impresi tersebut. Substansi metafisis yang diandalkan berada di belakang gejala-gejala penampakan ditolak atau anti-metafisika. Ketiga, nominalisme, yaitu bagi positivisme hanya konsep yang mewakili realitas partikularlah yang nyata. Contohnya logam dipanaskan memuai. Konsep logam dalam pernyataan itu mengatasi semua bentuk partikular logam. Keempat, reduksionisme, yaitu realitas reduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Kelima, mekanisme, yaitu tesis bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin sistem-sistem mekanis. Alam semesta diibaratkan sebagai a giant clockwork. Keenam, naturalisme, yaitu tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan subnatural, adi kodrati. Alam semesta memiliki strukturnya sendiri dan mengasalkan strukturnya sendiri. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Ungkapan Wirianto 2005. Komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Menurut Ono Mujana, aliran komunikasi dalam organisasi merupakan pedoman di mana seseorang dapat berkomunikasi. Aliran formal organisasi ada 4, yaitu pertama, komunikasi ke bawah, downward communication. Terjadi ketika informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada jabatan dengan otoritas lebih rendah, yang mana informasi yang biasa disampaikan oleh atasan ke bawahan, yaitu informasi bagaimana melakukan pekerjaan, dasar pikiran untuk melakukan pekerjaan, kebijakan dan praktik organisasi, serta informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas. Kedua, komunikasi ke atas, upward communication. Ketika informasi mengalir dari orang dengan otoritas jabatan lebih rendah, bawahan, ke yang lebih tinggi atasan, komunikasi ke atas merupakan cara terbaik bagi top manajemen untuk menganalisa efektivitas komunikasi ke bawah yang mereka lakukan dan komunikasi organisasi secara keseluruhan. Ketiga, komunikasi horizontal. Horizontal communication. Ketika penyampaian informasi terjadi di antara rekan sejawat dalam satu unit kerja yang sama, pada komunikasi horizontal terdapat koordinasi dan integrasi aktivitas dalam sebuah departemen sehingga dapat saling berhubungan meski pada tugasnya masing-masing.
Keempat, komunikasi lintas saluran. Diagonal communication terjadi ketika muncul keinginan seorang untuk melewati batas fungsional dengan individu lain yang tidak menduduki posisi atasan maupun bawahan mereka. Mengingatkan adanya banyak kemungkinan komunikasi yang dilakukan oleh staf kepada rantai perintah yang lain. Maka, diperlukan kebijakan organisasi untuk membimbing komunikasi lintas saluran. Contoh studi kasus yang berjudul Filsafat Ilmu Terkait dengan Perencanaan Wilayah dan Kota, studi kasus Green Urban Open Space and Quality of Life. Ruang terbuka hijau menjadi pembahasan di berbagai kota. Beberapa kota di Indonesia memperoleh penghargaan atas keberhasilan dalam membangun ruang terbuka hijau, antara lain Kota Surabaya dan Bandung. Keberadaan ruang terbuka hijau dianggap dapat meningkatkan quality of life masyarakat kota. Quality of life juga menjadi bidang yang terkait dengan keilmuan perencanaan wilayah kota sebagai bagian dari comprehensive planning. Quality of life sangat terkait dengan manusia sebagai objeknya, karena quality of life berkaitan dengan aspek psikologi dan persepsi manusia. Sebagai contohnya itu aspek emosional, sosial, personal, dan self-definition. Yang di dalam penelitian ini variabelnya adalah penghuni kota. Karena alasan itu pendekatan post-positivisme diperlukan dalam eksplorasi studi quality of life. Studi kasus hubungan green urban open space terhadap quality of life yang ditinjau dari aspek rasionalisme dan empirisme. Paham empirisme merupakan paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada bukti empirisme. Dengan empirisme, aturan untuk mengatur manusia dan alam itu dibuat. Empirisme hanya sampai pada konsep-konsep yang umum. Paham empirisme juga menganggap bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman panca indera. Metodologi penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif evaluatif dengan mendeskripsikan filsafat ilmu pengetahuan dikaitkan dengan perencanaan wilayah kota dengan studi hubungan ruang terbuka hijau dan quality of life. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari jurnal, penelitian, dan buku yang berkaitan dengan filsafat ilmu, ruang terbuka hijau, quality of life, dan perencanaan wilayah kota. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan evaluatif. Karena studi kasus ini bersifat rasional dan persepsi, maka studi kasus ini dipandang dengan paradigma positivisme dan post-positivisme. Kedudukan positivisme tersendiri diklarifikasi sebagai rasional positivisme karena menggunakan pendekatan secara logika. Alasan memilih studi kasus ini karena studi kasus penelitian dengan judul ini tidak hanya bersifat pemahaman hipotesa indrawi saja, namun juga berdasarkan data-data empiris. Data yang digunakan masyarakat untuk mengetahui quality of life yang kemudian diolah menjadi data numerik melalui important performance analysis, data kriminalitas yang diperoleh dari hipotesis indrawi disajikan dalam bentuk grafik angka berdasarkan data numerik yang diperoleh. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester tentang paradigma positivisme oleh dosen pengampu Ibu Eni. Saya Sin Lutfia pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.